Tiara Rahmadini dengan NIM 23411079 dari kelas 1D dengan Prodi D3 Kebidanan Padang Poltekkes Kemenkes RI Padang dengan tugas Bahasa Indonesia. Istana Bahasa Pagaruyung terletak di Kecamatan Tanjung Emas, Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pada malam 27 Februari 2007, Istana Bahasa mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya, bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar beserta sebagian dokumen dan kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya 15% barang-barang berharga yang selamat. Sekarang, barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan, harta pusaka Kerajaan Pagaruyung disimpan di Istana Salindong Bulan yang berjarak 2 km dari Istana Bahasa. Sementara itu, biaya pendirian kembali istana ini diperkirakan lebih dari 20 miliar. Istana ini selesai dibangun kembali selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Istana Bahasa Pagaruyung adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar dengan waktu tempuh sekitar 10 menit. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Pada lingkungan istana terdapat dena atau peta lokasi Istana Bahasa Pagaruyung. Selain dena Istana Bahasa, juga terdapat sejarah bagaimana berdirinya Istana Bahasa Pagaruyung sampai sekarang. Dari pintu masuk istana, kita bisa melihat pemandangan dari Istana Bahasa Pagaruyung. Istana ini merupakan replika dari Istana Kerajaan Pagaruyung yang pernah berjaya di masa lalu. Istana ini dibangun dengan gaya arsitektur rumah gadang khas Minang, tetapi memiliki ukuran yang lebih besar dan jumlah lantai yang lebih banyak. Saat ini, Istana Pagaruyung berfungsi sebagai museum dan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Dari dalam istana, kita bisa melihat pemandangan yang indah dengan rumput yang masih asli. Istana Bahasa Pagaruyung yang bertingkat 3 ini dengan 72 tonggak yang menjadi penyangga utamanya. Terdapat 11 gonjong atau pucuk atap yang menghias bagian atas dari bangunan ini. Dari dalam istana, kita bisa melihat berbagai macam tempat singgasana kedudukan raja pada zaman dahulu. Pada masing-masing tempat bersejarah, terdapat barcode yang dapat kita scan untuk mengetahui asal-usul atau sejarah dari benda tersebut. Di lantai pertama adalah ruang utama. Ukurannya paling luas, terdapat singgasana raja dan beberapa kamar. Konon digunakan oleh anak raja yang telah menikah. Ruang utama ini adalah tempat raja memberi perintah. Di sini juga kita bisa melihat baju adat dari Minangkabau. Di dalam istana terdapat carano yang digunakan pada saat meminang di adat Minangkabau. Carano dibawa oleh pihak perempuan sebagai pihak yang meminang untuk pihak laki-laki. Di dalam carano terdapat daun sirih, kapur, gambir, pinang, dan tembakau. Selain itu, di sini juga terdapat alat musik khas Minangkabau. Kemudian di lantai kedua, tampak beberapa bilik yang dipakai oleh anak raja yang masih melajang atau belum menikah.
Pada lantai kedua juga terdapat beberapa replika dari peninggalan Istana Basa Pagaruyung. Di lantai ketiga berfungsi sebagai tempat sang raja memantau keadaan negerinya. Posisinya tepat di bawah ganjang yang tinggi memudahkan raja memandang sekitar negeri. Di lantai ketiga juga terdapat mahligai yang berfungsi untuk menyimpan berbagai benda kebesaran para raja yang disusun secara rapi dalam peti bernama Aluang Bunian. Di lantai 3 belakang istana, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Selanjutnya, terdapat jembatan yang menghubungkan dalam istana dengan beberapa ruangan. Di sini juga terdapat banyak pedagang yang menjual aksesoris Istana Basa Pagaruyung. Ruangan pertama digunakan untuk menyimpan beberapa benda bersejarah pada Istana Basa Pagaruyung. Ruangan kedua berupa dapur yang digunakan oleh perempuan Minang untuk memasak makanan yang diberikan kepada kaum laki-laki. Selain itu, di sini juga terdapat senjata atau alat yang digunakan untuk mencari bahan makanan pada zaman dahulu. Tepat di belakang istana terdapat kolam ikan yang dapat kita gunakan sebagai spot foto yang bagus. Sekian tugas proyek Bahasa Indonesia dari Tiara tentang keindahan dari Istana Basa Pagaruyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.